utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat kita, langkah kaki kita, ayunan tangan kita senantiasa Allah catat sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal. Bapak izin maju ke depan Pak ya. Ayo Nen, yang belakang Nen. Di pucuk tuh agak goyang-goyang. Lemak di bawahnya nyukurnya ke bawah tidak pula sakit ya. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Ada yang lebih dari 12 bulan, Bu? Ada, bulan apa? Gaji 13. Sudah cair? Kapan cairnya, Bu? Aku tidak terti, olehnya baru B3K. Apa ada kami Pak gaji ke-13? Ada, alhamdulillah. Tapi kita cuma ada 12 bulan Pak yang tercatat. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Biasanya penyuluh, Pak penghulu, apal ya lo, coba aku tes dulu. Boleh Pak, kemenang ngetes. Kalau lupa kan. 4 bulan apa aja Pak? Bulan Rajab, sampai lemaknya baik. Bulan ini bulan Rajab nian memang. Tidak, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Yang pertama bulan Rajab. 3 bulan lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi ada 4 bulan. 4 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Maka alhamdulillah baru saja beberapa hari kita melewati bulan tersebut yang disebut dengan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat luar biasa. Biasanya bulan-bulan yang terkenal, yang sering kita hafal, itu pasti di dalamnya ada sejarah yang melekat, yang sangat agung, yang sangat mulia. Contoh, bulan Muharram ada peristiwa apa Pak Bu? Di bulan Muharram ada peristiwa apa yang melekat? Hijrah, lupa kan? Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Bulan Rabiul Awal ada peristiwa apa? Sejarah apa? Peristiwa nikah. Amin kepala tua, pokoknya dalam pikirannya peristiwa nikah tuh lah. Tidak pagi, siang, sore, malam. Apalah ada nambah-nambah peristiwa nikah di kecamatan aku ini. Peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bulan yang kemarin, bulan Rajab, peristiwa apa Ibu? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang kalau kita pikir-pikir kayaknya di luar nalar manusia, tidak masuk akal. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa
kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam kurun waktu sepertiga malam, tidak nyampe 1 malam. Pacak, jauh gak jaraknya? 1.500 kilometer. Aman dari sini sampai tidak tahu lah, jauh pokoknya. Tapi kalau kita pikir-pikir tidak mungkin, Bu. Kalau sekarang Bapak Ibu dari Pangkalan Balai kemudian pergi ke Jakarta dalam waktu 1 malam, mungkin tidak? Mungkin tidak? Mungkin. Apa mungkin? Naik pesawat. Zaman Rasulullah ada pesawat tak? Tidak usah nak pesawat, mobil pun tidak kate. Tidak usah mobil, motor pun tidak kate. Tidak usah motor, sepeda pun tidak kan? Tidak kate. Kereta tidak kate, kereta. Yang ada apa? Unta. Paling kencang kuda. Minta pi. Kalau perjalanan pakai unta, paling tidak dari Mekah ke Palestina itu Astagfirullahaladzim. maka banyak orang kafir Quraisy yang tidak percaya ketika mendengar itu. Muhammad Yahudi, tidak mungkin, tidak masuk akal. Pecahnya kalau kita ini ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan dengar cerita itu, bisa dipastikan 99% tidak percaya dengan cerita Nabi Muhammad SAW karena di luar nalar kita. Tapi sebetulnya peristiwa Isra dan Mi'raj jangan kita ukur dengan akal. Kalau kita ukur dengan akal kita terbatas, nggak sampai. Tapi ukurlah dengan keimanan. Makanya ketika sahabat yang sudah beriman, ketika mendengar cerita, mendengar peristiwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, tambah yakin keimanan beliau. Tambah yakin. Siapa sahabat pertama yang membenarkan cerita Isra dan Mi'raj, Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia beriman, maka ketika mendengar cerita itu bertambah keimanannya. Tidak perlu lagi mikir pakai otak, tidak perlu lagi mikir pakai akal. Kita analogikan. Bapak-bapak punya jam? Punya. Misal kita absen pagi jam 7.30. Habis absen, nunggu absen balik lagi, pecahnya lamunian. Pacak habis ke tanda tangan setengah meter tumpuan, kata Bapak Abadil tadi, banyak tanda tanganan. Pecahnya lamunian nunggu absen balik. Jam kita, pacak tak kita buat dari jam 7.30 langsung kita putar jam 4.00. Pacak jam siapa? Di jam kita, memang kita putarkan. Tidak perlu nunggu lama-lama, kita langsung absen balik. Cepat. Tidak perlu nak bertungguan dulu, nak begawi dulu, nak ngijab ke dulu uang jauh-jauh. Habis ngijab ke balik lagi, masih belum jam balik. Pasti nak nunggu dulu lah. Tapi kalau kita punya waktu ini kita yang atur, kita putar ke baik. Dari jam 7 langsung ke jam 4. Peristiwa Isra Mi'raj sama seperti itu. Yang memiliki waktu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Allah putarkan waktunya. Yang tadinya 1 malam mungkin perjalanannya bisa lama, tapi Allah percepat. Karena waktu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pikir seperti itu, masuk akal peristiwa Isra dan Mi'raj. Lagi misal Bapak akan kemenang besok
ada jadwal ke Bogor, pagi-pagi ke Bogor ambil jaket, pergi ke bandara, terbang jam 8.00. Sudah selesai acara, jam 10 pulang lagi ke Palembang, balik ke rumah, naruh jaket. Ternyata dalam jaket ini ada semut yang terbawa karena masuk dalam kantong jaket. Bertemu dengan semut lainnya di kamar itu. Aku tadi habis pergi ke Bogor, pergi jam 8. Mak ini hari jam 10 dan sudah nyampe di rumah lagi. Apa uji semut? Tidak mungkin, pasti berbudi kau semut. Tidak mungkin lah. Pada ke Bogor balik lagi jam 8, balik ke rumah jam 10. Logika semut. Semut kan kalau berjalan lama, ya. Ya, maka gak percaya karena tidak masuk akal semut. Sama dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita garis bawahi memperjalankan, bukan berjalan dewe. Yang aktif di peristiwa Isra Mi'raj itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad pasif karena dijalankan. Amat kita dijalan ke, terserah yang nggak jalan ke. Sama cak semut tadi itu. Uji logika semut tadi tak mungkin. Tapi yang semut ini dibawa oleh tuannya, dibawa oleh uang, maka menjadi mungkin. Sama peristiwa Isra dan Mi'raj ini di luar akal, dan itu harus kita benarkan. Jangan ada yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Betakoan mentang-mentang akalnya sehat kan, tidak masuk akal ini. Tak kaget peristiwa Isra dan Mi'raj itu tercatat di dalam Al-Quran, maka kita tidak bisa untuk mentiadakan peristiwa itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dialah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, luar biasa di bulan ini ada peristiwa yang sangat agung, peristiwa Isra dan Mi'raj yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hiburan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh, sebagai ciri-ciri bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ada banyak hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami, dan itu membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah, membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa di tahun yang sama, tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Siti Khadijah, sikau lagi pamannya Abu Thalib. Di tahun yang sama mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi garda terdepan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang berani musik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di hadapan mereka ada Abu Thalib. Tahun itu dak kate Abu Thalib.
maka orang-orang kafir Quraisy akan lebih mudah untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar ketika dakwah, beliau dihadapkan dengan kafir Quraisy yang senantiasa selalu membuat onar, selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didekeng oleh Abu Thalib sebagai paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang ke rumah, ada juga yang menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Siti Khadijah. Galak bu jadi Sayyidina Siti Khadijah bu? Galak. Kenal dengan Sayyidina Siti Khadijah? Tidak kenal. Tapi kita tahu beliau adalah istri yang sangat luar biasa patuh kepada suaminya. Istri yang selalu memberikan seluruh jiwa raganya untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan harta Sayyidina Siti Khadijah diberikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah mah itu bu, duitnya banyak dinjaukan untuk suami untuk kepentingan dakwah. Mbak ini hari uang nak belaki, nak nyari duit lah laki, nak noroti duit lah laki. Aman Sayyidina Siti Khadijah tidak mah itu bu, dia punya duit dinjaukannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya di tahun yang sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih luar biasa. Bayangkan kalau Bapak Ibu kehilangan dua orang yang sangat kalian cintai, maka pasti sedang ada di titik terlemah kita. Sedih luar biasa. Begitupun yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi dekeng, tidak ada lagi kekuatan yang dapat membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif. Pernah ke Taif, Bu? Belum pernah. Aku juga belum pernah. Jaraknya kurang lebih 100 km. Aman dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin ke rumah saya kurang lebih 100 km. Perjalanan 3 sampai 4 jam. Jauh. Tapi Nabi Muhammad jalan kaki. Kuat dari ibu-ibu, bapak-bapak jalan 100 km jalan kaki. Pecah betis pecah. Tidak kuat berjalannya jauh. Nabi Muhammad berjalan dari Mekah ke Taif untuk mencari bantuan, menyebarkan dakwah, untuk menyeru kepada Islam, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mendatangi Bani Thaqif di sana. Apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau Bapak akan kemenak datang ke kantor KUA Rantau Bayur, wah luar biasa, disambut, diberi hidangan. Pak, duduk Pak, makan Pak, ini Pak. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya sambutan yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi cacian, makian yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilempari dengan batu. Ada Pak yang galak dilempar batu? Galak dilempar duit. Nabi Muhammad itu dilempar batu. Bahkan di atas mata kaki beliau itu sampai terluka, mengeluarkan darah. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, apabila darahmu itu terkena dengan tanah, maka akan kuratakan kota Taif.
Kalau Bapak Ibu datang ke sebuah tempat, bayangkan Bapak Ibu berada di posisi Nabi Muhammad SAW. Datang ke Taif bukannya diterima dengan hangat, malah diterima dengan cacian, makian, bahkan dilempar batu sampai berdarah. Kemudian ada tawaran dari malaikat Jibril, wahai Muhammad, apabila darahmu terkena dengan tanah maka akan kuratakan kota Taif. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Lanjaklah, gosok-gosok ke kaki biar darahnya kena di tanah, biar rata kota Taif. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau mengusap darah tersebut agar jangan sampai terkena dengan tanah. Maka luar biasa ujian dan cobaan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu runtutan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Pra Isra dan Mi'raj luar biasa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad menerima itu dengan kesabaran. Dari kisah ini ada hal-hal yang penting yang dapat kita petik. Ketika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kita akan menerima ujian dan cobaan. Luar biasa yang Allah hadapi cobaannya. Luar biasa yang Rasulullah hadapi cacian-cacian dari kaum musyrikin. Tapi Rasulullah SAW menerima itu dengan kesabaran. Ujian yang Rasulullah SAW hadapi, ia hadapi dengan kesabaran, dengan tenang. Tidak mau beliau membalas orang-orang Taif, walaupun Rasulullah SAW bisa melakukan itu. Ketika Rasulullah ditawari oleh Malakul Jabal, ditawari oleh malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk menawarkan, kalau engkau berkenan aku bisa meratakan kota Taif. Ku cabut gunung ini, aku lemparkan ke kota Taif. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Lah, tidak. Mereka ini tidak tahu, belum mengerti kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Maka kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan dari keturunan anak-anak di kota Taif itu nanti ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah enggak mau membalas itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang Allah cintai, hamba Allah yang dikasihi. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ard, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ia bertemu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang gak suka dengan dia, mencemooh dia, menyakiti dia, maka qalu salama. Ia tidak mau membalas keburukan dengan keburukan, ia balas dengan kebaikan. Qalu salama. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menjadi catatan penting untuk kita tiru. Jangan sampai kita membalas keburukan dengan keburukan. Harus kita balas keburukan dengan kebaikan. Dan harus kita ingat ketika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak mungkin Allah biarkan kita enak begitu saja. Gak mungkin Allah biarkan kalian beribadah enak terus masuk surga. Gak mungkin. Maka Allah akan berikan kalian tantangan, Allah akan berikan kalian ujian. Nak ke masjid gerimis, itu ujian kita. Tinggal kita jingok, amun gerimis, udahlah itu lewat. Berarti ketika kita diuji seperti itu, keimanan kita akan bertambah. Deras hujannya, tambah deras. Sudahlah, gak usah ke masjid, sholat di rumah baik. Tapi aman terus kita cari payung, keimanan kita luar biasa. Gak mungkin Allah biarkan kita terus enak tanpa ada ujian. Am hasibtum an tadkhulul
Jannah, gak mungkin Allah biarkan. Jangan kalian mengira kalian akan masuk surga sebelum Allah kasih ujian dan cobaan. Maka kita hidup di dunia ini gak mungkin gak ada ujian dan cobaan. Tentunya ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, harus kita hadapi dengan kesabaran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. 2 kali, 2 ayat Allah langsung sebutkan berturut-turut. Kalau kita pelajari dari kaidah tafsir, ketika ada 2 kata yang berturut-turut seperti itu, maka maknanya ketika ada 1 kesulitan, maka akan datang 2 kemudahan. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapati ujian dan cobaan, harus kita hadapi dengan sabar, sama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah diangkat derajatnya, Allah hibur, Allah angkat beliau Isra dan Mi'raj. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ikut ujian tes naik tingkat golongan gue, itu pasti pakai ujian. Kalau lolos pasti naik. Itu reward yang kita dapatkan ketika kita sabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Aku tahu Bapak Ibu Caknya sudah capek kalau tadi habis berpanas-panasan apel. Maka bicaranya kita tidak usah lama-lama, kita cukupkan saja sampai di sini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunga selasih tetak dulu. Makasih gelo-gelo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.